Saya cabut dulu ya, kasihan si Dea belum makan. Saya juga mau coba cari kerja hari ini. Ya udah, semangat ya calon ayah. Makanannya udah saya beli tuh, masih hangat. Jangan kelamaan dimakan, nanti keburu dingin. Kamu dapat duit dari mana sayang? Bisa beli makanan ini? Ngutang lagi sama si Topik. Tapi tenang aja, ini terakhir kali kok. Hah? Maksudnya? Saya nggak mau terus-terusan ngandelin orang lain, cuman buat makan sehari-hari. Saya mau keluar cari kerja sekarang juga. Siapa tahu ada warung atau toko yang butuh pegawai. Fadil, makasih ya. Saya seneng dengar kemauan dan semangat kamu. Ya udah, kamu makan dulu ya. Saya berangkat cari kerja. Hati-hati ya sayang, jangan maksa diri juga. Iya, doain aja. Semoga ada rezekinya hari ini. Pasti sayang, pasti saya doakan. Alhamdulillah, saya seneng banget dengar kamu ngomong kayak gitu Fadil. Akhirnya kamu mulai sadar, bisa mikirin masa depan kita. Semoga kamu berhasil. Ya Allah, semoga hari ini dapat kerjaan. Masa tiap hari ngutang sama kucing terus? Bisa-bisa saya dijadiin pegawai tetap warungnya. Permisi Bu. Iya, cari apa? Saya mau ngelamar kerja Bu. Kalau boleh, saya bisa bantu-bantu angkat karung atau jaga kasir. Oh, mau ngelamar kerja ya? Bantu angkat karung ya? Iya Bu, saya kuat kok. Maksudnya saya udah biasa kerja fisik. Hah? Tadi kamu mau ngomong apa? Waktu Waktu di proyek. Iya, waktu di proyek Bu. Hehehe. Tapi sepertinya saya pernah lihat kamu sebelumnya. Di mana ya? Kok wajah kamu mirip sama orang yang pernah saya lihat di penjara ya? Waktu jengukin suami saya yang polisi. Waduh, itu mungkin cuma mirip doang Bu. Masa saya di penjara? Saya anak baik-baik kok. Calon ustaz. Hehehe. Ya, maaf deh nak. Di sini udah ada pegawai baru. Tapi kalau nanti ada resign, saya kabarin ya. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Rezeki nggak kemana, asal jangan ke orang lain terus. Hehehe, saya nanti nggak kebagian. Dikira mau maling kali, padahal cuma pengen kerja. Permisi Pak. Hah? Permisi apa? Saya mau ngelamar kerja Pak. Oh, kerja. Ya udah, kamu bisa apa? Saya bisa apa aja Pak. Angkut barang bisa, jaga toko bisa, nyapu bisa, jagain istri. Maksudnya jagain pelanggan juga bisa. Aduh, lucu juga kamu. Tapi di sini butuh orang yang ngerti elektronik. Kamu bisa benerin TV nggak? Bisa kok Pak. Tapi biasanya setelah saya benerin TV-nya malah nggak bisa nyala lagi. Jadi nggak pernah bosan saya belajar. Lah, itu bukan bisa namanya. Itu malah bahaya. Bukannya memperbaiki, malah ngerusak. Ya, tapi kalau saya bisa langsung semua, nanti teknisi lain nganggur dong Pak. Waduh, kamu niat kerja di toko elektronik tapi nggak punya skill. Waduh, berarti nggak diterima ya Pak? Bukan nggak terima, tapi belum cocok. Kamu lucu sih. Tapi toko ini bukan stand up comedy. Oh iya Pak. Tapi kalau nanti buka cabang baru, kabarin saya aja ya Pak. Saya bisa kerja apa aja kok. Dunia kejam. Saya udah ganteng, rajin, lucu, tapi nggak ada yang mau nerima saya. Udah 2 toko nih. Semuanya nolak saya. Mau jadi apalah saya ini. Itu kan Bang Uco. Lah, bukannya dia masih dalam penjara ya? Samperin ah. Fadil. Bang Uco, udah bebas juga ya? Emang dunia ini sempit ya? Kita ketemu lagi di luar penjara. Bang Uco, ya ampun, udah lama kita nggak ketemu. Saya pikir kamu masih dalam penjara. Saya juga sudah bebas bro. Sekarang ya hidup bebas, nggak ada sipir, nggak ada apel pagi. Cuman apel busuk di rumah. Iya lagi. Tapi lebih enak lagi hidup kamu sih. Bebas penjara langsung nikah.
pasti bahagia banget kan? Yah, nggak seindah dan semudah itu bang. Saya baru keluar penjara emang langsung nikah. Tapi sekarang saya lagi pusing cari kerja buat makan istri. Semua toko nggak mau nerima saya. Lihat bekas napi langsung pura-pura sibuk. Bahkan pura-pura nggak butuh karyawan. Waduh, tapi ya begitulah dunia luar bro. Orang cuma lihat masa lalu, bukan usaha kita sekarang. Ya gitulah, saya juga awalnya seneng abis keluar penjara langsung nikah sama Dea, perempuan yang saya cintai. Namun ternyata setelah itu barulah ujian hidup yang asli datang. Dan sampai sekarang saya belum dapat kerjaan. Waduh, yang sabar ya Fadil. Tapi kalau kamu butuh duit cepat, saya punya kerjaan buat kamu. Ya kalau kau mau sih. Wah kerjaan? Kerjaan apa bang? Saya mau. Bisnis malam bro, gak usah banyak yang tahu. Cuman main antar barang, bayarannya gede. Kamu gak bakal pusing lagi soal makan. Waduh, Bang Uco, jangan bilang yang kamu maksud itu barang haram. Ya terserah kamu mau nyebut apa. Yang penting uangnya bisa buat perut. Bang, saya udah cukup belajar dari kesalahan dulu. Saya nggak mau balik lagi ke lubang yang sama. Saya nggak mau masuk penjara lagi. Saya punya istri sekarang. Saya harus jagain dia, bukan nyeret dia ke jurang. Ya terserah kamu sih bro. Saya cuma nawarin. Dunia gak seindah yang kita bayangin. Kadang yang jujur malah susah hidupnya. Kamu masih sama kayak dulu Fadil. Kepala batu tapi hati lembut. Ya udahlah, semoga rezekimu cepat datang. Kalau kamu berubah pikiran, kamu cari saya aja di sini. Saya tiap hari di sini kok. Saya cabut dulu ya. Ya Allah, gimana ini? Saya sudah berusaha ngelamar kerja di toko, tapi ditolak mulu. Saya sudah berusaha cari yang halal, tapi belum ada hasil. Apa saya begini terus ya tiap hari? Nyari kerja nggak diterima, duit numpang, makan ngutang. Dea juga pasti capek. Tadi Bang Uco bilang bayarannya gede, cuman antar barang aja, gak usah mikir. Tapi itu... Bang Uco, tunggu. Fadil, gak nyangka kamu berubah pikiran secepat ini. Kamu udah pikir baik-baik kan? Bang Uco, saya pikir-pikir lagi soal tawaran kamu tadi. Wah mantap, saya sudah tahu akhirnya. Kamu bakal sadar juga, dunia ini keras bro. Gak bisa hidup cuma dengan niat baik. Saya cuma pengen dia gak lapar. Saya capek ngelihat dia pura-pura senyum padahal perutnya kosong. Nah itu dia, demi keluarga bro. Semua orang punya alasan, yang penting kita kuat. Cuman ngantar barang ini doang kok, aman. Bayarannya cukup buat makan sebulan, kamu nggak bakal nyesel. Tapi cuman ngantar doang kan? Iya gampang banget, uangnya cepat, gak ada drama. Ya udah, selamat bertugas ya.